Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman sekalian. Selamat datang di perkuliahan online mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang diampu oleh Bapak Wasilul Khair. Terima kasih sudah bergabung dalam channel ini dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin memahami lebih dalam tentang manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, yaitu manajemen operasi dan produksi berdasarkan perspektif syariah. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani yang akan memandu jalannya presentasi ini. Sesi ini akan diawali dengan pemaparan dari para presentator yang akan menjelaskan poin-poin utama dalam manajemen operasi dan produksi berbasis syariah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairun Nisa, Amelia Ramadhani, Ayuni Kori Mufida, dan Muhammad Jeffrey Al-Fatoni. Baik, tanpa berlama-lama, pada kali ini kepada pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jeffrey Al-Fatoni. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang manajemen operasi bisnis syariah. Apa itu manajemen operasi? Manajemen operasi adalah pengelolaan produksi dan jasa dalam organisasi untuk menciptakan nilai yang efisien. Tugas manajemen operasi meliputi pengembalian keputusan terkait proses, kualitas, kapasitas, dan persediaan, serta pengendalian sistem produksi. Manajemen produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang berguna bagi konsumen. Tujuannya agar menghasilkan barang atau jasa lebih berkualitas dengan optimalisasi sumber daya. Intinya, manajemen operasi dan produksi dalam bisnis syariah harus memenuhi prinsip syariah, di mana dalam hal itu harus memastikan produk tersebut halal serta mengikuti sistem keuangan yang adil. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan pembahasan dari presentator pertama. Yang kedua, yaitu manajemen operasi dan produksi berdasarkan perspektif syariah. Prinsip utama manajemen operasi berbasis syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam dalam manajemen operasi. Konsep ini menggabungkan manajemen operasi umum dengan prinsip syariah dan etika bisnis Islam sehingga menghasilkan manajemen yang sesuai dengan ketentuan Islam. Prinsip syariah dalam manajemen operasi dimulai dengan memahami Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Terdapat dua aspek penting dalam Islam, yaitu yang pertama ibadah, hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua yaitu muamalah, hubungan antar manusia. Dalam ibadah, prinsip dasar hukumnya adalah segala sesuatu dilarang kecuali ada petunjuk yang memperbolehkan dalam Al-Quran atau hadis. Dalam muamalah, prinsip dasarnya adalah segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau hadis. Prinsip ini diterapkan dalam manajemen operasi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Aspek kesyariahan dalam manajemen. Yang pertama, haram zat atau barang, melarang perdagangan barang-barang yang dianggap haram seperti daging babi, khamar atau alkohol, bangkai, dan darah. Yang kedua, yaitu haram dilakukan selain zatnya, melarang tindakan yang dilarang dalam perdagangan seperti penipuan atau tadlis, ketidakpastian atau gharar, rekayasa pasar atau ikhtikar, riba, yaitu bunga dalam 3 macam, perjudian atau maisir, dan suap atau riswah. Yang ketiga, yaitu tidak sahnya akad. Akad atau perjanjian menjadi tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat utama seperti rukun pelaku, objek, dan ijab kabul. Syarat
melengkapi rukun, atau terjadi ta'alluq dua akad yang dikaitkan sehingga timbul ketidakpastian. Yang ketiga yaitu sistem operasi dan produksi dalam Islam. Definisi sistem operasi dan produksi mengacu pada sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam konteks Islam, sistem operasi dan produksi harus menjamin kehalalan setiap input, proses, dan output, serta memastikan semua kegiatan operasional berada dalam koridor syariah. Proses transformasi halal. Semua input yang digunakan dalam produksi termasuk energi, material, tenaga kerja, modal, dan informasi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Teknologi dan metode yang digunakan harus dapat mengubah input menjadi output halal sesuai dengan kaidah Islam. Prinsip dalam produksi Islam. Yang pertama yaitu menghindari produksi dan perdagangan barang haram. Dilarang memproduksi atau memperdagangkan komoditas yang bertentangan dengan syariah karena dianggap tercela. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial dalam produksi. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan seperti memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan dan harmoni lingkungan. Kegiatan produksi harus berorientasi pada keberlanjutan, menjaga keseimbangan dengan lingkungan sosial dan ekosistem masyarakat secara luas. Dengan demikian, kegiatan produksi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga harmoni dan keseimbangan alam serta kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Kori Mufida. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan operasi dan produksi dalam Islam. Menurut Griffin, perencanaan adalah langkah pertama dalam operasi. Berikut adalah elemen-elemen perencanaan. Pertama, rencana dan ramalan bisnis, yaitu menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Kedua, rencana operasi jangka panjang, yaitu menyusun kapasitas, lokasi, tata ruang, dan standar kualitas yang diinginkan. Ketiga, jadwal operasi, menetapkan jadwal produksi, baik jadwal induk maupun jadwal detil. Keempat, kontrol operasi, yaitu melakukan pengendalian kualitas dan manajemen bahan. Kelima, output untuk pelanggan, menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Proses ini bertujuan agar perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, keputusan operasi dan produksi dalam Islam. Beberapa keputusan penting dalam operasi bisnis yaitu pertama, keputusan proses yaitu memilih fasilitas, peralatan, dan teknologi yang halal untuk produksi barang atau jasa. Kedua, keputusan kapasitas yaitu menentukan kapasitas produksi yang tidak berlebihan untuk menghindari pemborosan. Ketiga, keputusan persediaan yaitu menetapkan jumlah dan waktu pemesanan agar efisien, menghindari kerugian. Keempat, keputusan tenaga kerja yaitu merekrut tenaga kerja dengan sifat-sifat Islami seperti amanah, sidik, fatona, dan lainnya. Kelima, keputusan mutu atau kualitas, mengutamakan mutu produk melalui penetapan standar, kualitas, desain, dan pemilihan tenaga kerja yang kompeten. Kesimpulannya, keputusan-keputusan ini dalam bisnis Islam bertujuan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan etika yang sesuai syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Nisa sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja pembahasan selanjutnya mengenai manajemen kualitas produk dalam perspektif Islam. Manajemen kualitas dalam Islam bertujuan pada peningkatan keberlanjutan untuk mencapai kinerja terbaik, mencakup kualitas produk, manajemen, dan kemakmuran umat demi falah atau kesuksesan dunia dan akhirat. Filosofi manajemen dalam Islam ada 4. Yang pertama ada tauhid, yakni adalah keimanan kepada Allah sebagai landasan utama. Yang kedua adalah risalah, berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga khilafah, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dan yang keempat adalah akhirat, berorientasi pada kehidupan akhirat. Selanjutnya mengenai atribut manajemen kualitas dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama ada atribut yang dipersyaratkan untuk mengelola kualitas, dan yang kedua ada atribut
yang bersifat interaktif. Pembahasan pertama di sini adalah atribut yang dipersyaratkan untuk mengelola kualitas. Di antaranya ada komitmen untuk menerapkan syariat Allah SWT dalam mengelola perusahaan secara profesional. Yang kedua, ada pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan bisnis. Ketiga, integritas berupa kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Dan keempat, perencanaan mulai dari penetapan tujuan, prioritas, target, hingga metode yang efektif untuk mencapainya. Dan yang kelima, perubahan dalam arti kedinamisan berpikir dan melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diekspektasi sebelumnya. Pembahasan nomor 2 yaitu atribut yang bersifat interaktif terbagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama ada model, di mana model peran di mana norma Islam bersifat universal, tidak dibatasi oleh ras, bahasa, dan warna kulit. Kedua ada motivasi yang terdiri dari motivasi positif. Dan yang ketiga ada konsultasi yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada keadilan di mana karyawan berhak mendapatkan apa yang didapatkan atas apa yang telah dikerjakannya. Dan yang terakhir ada persaudaraan, yaitu hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen. Materi terakhir mengenai penerapan manajemen operasi berbasis syariah. Penerapan manajemen operasi berbasis syariah adalah penerapan prinsip halal dan thayyib dalam operasi bisnis mencakup standar, kualitas, dan sertifikasi syariah untuk produk dan manajemen. Hal ini meliputi aspek kualitas desain, lokasi, tata letak, SDM, rantai pasokan, persediaan, dan pemeliharaan agar operasi sesuai dengan syariah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri dari kelompok 3 yang sudah memaparkan materi dari awal sampai akhir. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.